Puji Tuhan, haleluya. Berkat kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh ada lagi pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Mari sebelum kita memulai hari yang baru ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita awali dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik untuk setiap keberadaan kami hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk kami merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk kami dengar, bahkan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini saya ajak kita sama-sama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya bacakan bagi kita semua Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tekanan. Zaman yang penuh dengan tuntutan pekerjaan. Zaman yang penuh dengan kekhawatiran, bisa saya katakan demikian. Banyak dari kita anak-anak Tuhan mengalami hal-hal tersebut. Karena kita tahu bersama hari-hari ke depan bukan hari-hari yang akan semakin baik. Tapi hari-hari yang akan menyita perhatian kita, menyita hati kita, pikiran kita kepada hal-hal yang membuat kita lelah secara jasmani, bahkan secara rohani. Tetapi ayat yang sudah kita baca dalam perenungan kita hari ini mengatakan bahwa damai sejahtera Tuhan diberikan bagi kita semua. Dan mari kita akan awali perenungan kita dengan hal-hal yang dapat kita pelajari bersama. Bagian yang pertama di sini saya mau katakan bagi kita semua bahwa damai sejahtera itu adalah pemberian dari Yesus Kristus sendiri. Ada kalimat yang mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kata peninggalan atau kutinggalkan, saya mau katakan itu merujuk pada satu kata seperti warisan Bapak Ibu Saudara. Di pasal 14 kitab Yohanes ini membicarakan tentang kehadiran seorang penghibur yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang percaya sebelum dia naik ke sorga. Yesus meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa, yang tidak seperti orang-orang kebanyakan berikan kepada keluarga, kepada orang-orang yang disayangi, yaitu harta benda atau jabatan. Tapi Yesus memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita orang percaya. Dan di ayat yang ke-27 di situ dikatakan, Yesus meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu ditinggalkan, diberikan oleh Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Berbicara bahwa damai sejahtera itu berasal dari Yesus sendiri. Jadi damai sejahtera itu miliknya Yesus, bukan milik orang lain yang diberikan oleh Yesus kepada kita, tetapi betul-betul kepunyaan Yesus sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus adalah Sang Raja Damai. Dialah damai itu sendiri. Dan dia memberikan dirinya dalam kehidupan kita. Ada tinggal bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan di ayat yang lain berkata, Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, bagian yang kedua, damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia mengatakan Bapak Ibu Saudara, di tengah hal-hal yang menggemparkan, di tengah hal-hal yang membuat kita penuh dengan kekhawatiran, membuat kita stres, dikatakan
yang diberikan oleh dunia akan kita nikmati, akan kita terima kalau masalah kita selesai. Kalau keuangan kita baik-baik saja, ada damai. Kalau kesehatan kita baik-baik saja, ada damai. Itu kata dunia. Tapi kata Yesus, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Itu damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Itulah pribadi Yesus sendiri. Itulah Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Bukan seperti apa yang ditinggalkan oleh dunia. Yesus berkata, di tengah badai sekalipun engkau akan memiliki damai. Kita tahu bersama kisah Yesus pada saat dia ada di dalam satu perahu bersama murid-muridnya. Di tengah laut atau di tengah danau penuh dengan angin ribut. Pada saat murid-muridnya ketakutan, tetapi Yesus bisa dengan damainya, dia bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Yesus memiliki damai, walaupun di luar ada badai, walaupun di luar ada angin ribut. Dalam kisah itu, Yesus bahkan meredakan badai. Di sini mengatakan bahwa damai sejahtera yang dipunyai oleh Yesus, yang diberikan kepada kita lewat Roh Kudus-Nya, bahkan dapat meredakan persoalan, meredakan pergumulan, meredakan sakit penyakit, bahkan apa yang membuat kita terhimpit kesulitan. Itulah damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dalam Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan, maka luaskan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita supaya damai sejahtera itu mau tinggal, tetap tinggal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, damai sejahtera Kristus itu mengusir stres dan ketakutan. Saya katakan demikian. Ada kalimat yang mengatakan di akhir dari ayat itu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa janji yang diberikan oleh Yesus memberikan Roh Kudus-Nya itu juga mengatakan bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena ketika masalah datang, kekhawatiran datang, ketakutan datang, bahkan stres menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi damai sejahtera dari Kristus itu, dia mau mengambil alih hati kita. Karena itu Yesus katakan jangan gelisah, jangan gentar. Karena damai sejahtera Yesus itu mau menguasai hati dan pikiran kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Di situ dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Haleluya. Bahkan di ayat yang ketujuh di situ dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu bahwa kita sebagai manusia, walaupun kita percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, penuh dengan kekhawatiran, kita mudah cemas, kita mudah khawatir, kita mudah stres karena persoalan pergumulan. Karena itu janji Tuhan pagi hari ini datang buat kita semua. Ada damai sejahtera Kristus yang diberikan bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, ingat dan percayalah, sebelum stres mengambil alih, ada damai sejahteranya buatku. Puji Tuhan, sebelum kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kita, ada damai sejahteranya bagi keluargaku, buat keluargaku. Sebelum kita menyerah dengan keadaan hidup yang ada di sekeliling kita, percayalah damai sejahteranya buat masa depanku. Karena itu janji Tuhan datang bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada damai sejahtera Kristus lewat Roh Kudus-Nya diberikan dalam kehidupan kita. Percayalah dan luaskan Roh itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk perenungan firman Tuhan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau janji Tuhan datang dalam kehidupan kami,
Engkau akan memberikan seorang penolong, Engkau akan memberikan seorang penghibur dalam kehidupan kami. Dan roh itu datang dengan damai sejahteranya dalam kehidupan kami. Walaupun badai cobaan merintangi kehidupan kami Tuhan, kami percaya kalau ada Yesus dalam hidup kami, ada Roh Kudus itu dalam kehidupan kami, akan ada damai sejahtera menyertai kehidupan kami. Kami luaskan roh itu bekerja dalam hidup kami hari ini Tuhan, supaya Engkau memimpin kami, Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Apapun kondisi atau apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami percaya Engkau menyertai kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan Yesus Kuatku ini dengan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan. Ini doa kami serahkan semuanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi penolong dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.